Premanisme berkedok organisasi masyarakat atau ormas tengah membuat resah masyarakat. Presiden Prabowo Subianto pun resah dengan keberadaan oknum ormas yang melakukan aksi premanisme. Pemerintah kemudian berjanji akan menindak tegas segala bentuk premanisme yang merugikan dan juga meresahkan masyarakat. Lalu bagaimana catatan CNN Indonesia terkait praktik seperti ini? Saya akan membahasnya bersama dengan Redaktur Pelaksana CNNIndonesia.com, Suryanto. Selamat malam, Mas Suri. Selamat malam saja. Mas Suri, premanisme bukan sebuah kata baru yang pernah kita dengar. Praktik seperti ini sebenarnya baru atau sudah lama? Ya tentu kalau kita runut dari pemberitaan selama ini kan premanisme sebenarnya bukan barang baru ya. Kalau misalnya ada seorang akademisi dari Australia, Ian Wilson, bahkan pernah menulis soal premanisme pasca Orde Baru. Di situ tergambar bagaimana kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul ini kemudian menjadi sebuah menjadi ada sempalan dalam tanda kutip ketika munculnya organisasi masyarakat yang kemudian sekarang kita tahu bahwa sekarang berbentuk ormas, walaupun banyak lembaga-lembaga masyarakat yang punya peranan penting dalam masyarakat itu, tapi efek negatifnya sekarang ini ternyata banyak berbentuk ormas-ormas ini yang cukup meresahkan saja ya. Kalau kita lihat pemberitaan kan bagaimana premanisme ini meresahkannya bukan hanya soal pemerasan. Kalau pemerasan kan memang yang sedang muncul baru-baru ini. Bagaimana kita tahu dari beberapa tahun terakhir itu parkir-parkir liar, terus pemalakan di jalanan, lalu bentrok yang kadang menimbulkan korban jiwa antar kelompok juga itu kan kerap berkaitan atau dikaitkan dengan kelompok-kelompok ormas ini saja, yang itu memang tindakan yang sangat meresahkan publik selama ini. Makanya ini tidak bisa dipandang remeh saja, karena yang kita tahu kan bagaimana aksi-aksi premanisme ini berpengaruh juga terhadap iklim investasi. Bagaimana di sejumlah daerah itu, seperti di salah satu wilayah di Jawa itu, pembuatan pabrik salah satu mobil itu terhenti yang diduga karena terkait dengan premanisme. Lalu di Kalimantan juga hal yang sama juga terjadi, yang sekarang masih diusut oleh polisi. Ketika investasi terhenti, otomatis perekonomian negara terganggu, lalu serapan tenaga kerja juga pasti terganggu. Yang ini tidak bisa dipandang remeh dan mestinya memang sudah selayaknya pemerintah menindak tegas setiap aksi premanisme seperti ini saja. Mas Suri, tindakan tegas pemerintah terhadap organisasi masyarakat sebenarnya sudah pernah terjadi. Organisasi masyarakat keagamaan pernah dibubarkan karena dinilai meresahkan. Apakah ini juga seharusnya dilakukan terhadap ormas-ormas yang berkodok premanisme di ranah bisnis karena memang benar-benar meresahkan investasi? Kalau saya lebih setuju ke aspek menegakkan hukum atau law enforcement yang dipertegas lagi saja. Kembali jadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan bernegara kita. Para pelaku tindak kejahatan yang memang terbukti melanggar hukum itu yang mestinya ditindak tegas, karena kalau kita main membubarkan sebuah organisasi, tentu itu menjadi presiden yang buruk lah menurut saya, karena itu tentu bisa diperdebatkan bagaimana kalau pembubaran organisasi itu dinilai bisa menyalahi aturan karena melanggar kebebasan berserikat dan berkumpul. Saya lebih setuju penegakan hukumnya dipertegas saja. Kalau memang ada aksi pemerasan, ada aksi kekerasan, ada aksi premanisme di masyarakat, itu yang tentu ditindak tegas gitu para pelakunya. Jadi bukan organisasinya, karena mestinya dari awal kan pemerintah ketika ada individu-individu atau kelompok individu yang mengajukan untuk pembentukan sebuah ormas, tentunya harus diseleksi sedemikian rupa, karena kalau sesuai dengan undang-undang ormas itu bagaimana ormas itu terbentuk tujuannya cukup baik ya, seperti untuk membantu pemerintah
meningkatkan partisipasi pemberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan ada yang juga yang kalau sesuai dengan undang-undang ormas itu menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi mestinya memang penegakan hukum yang harus dikedepankan saja. Sejauh apa pendekatan hukum, penegakan hukum ini benar-benar bisa memberikan efek kejut dan juga efek jera? Apakah cukup menangkap para pelaku di jalanan karena ribuan preman diklaim telah ditangkap oleh kepolisian? Apakah sebenarnya harus ada penegakan hukum yang lebih luas lagi, tidak hanya mereka yang berada atau di jalanan yang melakukan eksekusi? Ya, yang para pelaku di jalanan tentu memang harus ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya jika memang itu terbukti bersalah sesuai dengan undang-undang. Tapi yang harus diperhatikan juga saja organisasinya ini apakah memang ada dugaan terlibat atau tidak dalam kegiatan kekerasan atau premanisme ini gitu kan saja. Karena kan kalau memang pembubaran sebuah ormas itu masih kontroversial atau bisa diperdebatkan, mungkin pemerintah bisa menempuh upaya misalnya dengan mencabut status badan hukum atau tidak memperpanjang perizinan pendirian ormas tersebut sehingga ormas tersebut tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan membawa bendera ormas itu secara resmi sehingga bisa minimal meminimalisir kegiatan-kegiatan ormas tersebut. Selain penegakan hukum ini tentu akar masalah dari aksi premanisme berkedok ormas ini juga harus diurai saja. Apa yang menjadi masalah sebenarnya, bagaimana kelompok-kelompok individu ini membentuk sebuah ormas pada akhirnya berkegiatan yang meresahkan bahkan melanggar hukum gitu loh saja. Tentu kita harus pemerintah harus melihat lebih luas lagi apakah memang kalau kata pakar apakah memang ada faktor kesejahteraan dari individu-individu ini atau memang angka pengangguran yang semakin luas dan pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja yang layak atau seperti apa saja. Ini yang memang harus diurai sedemikian rupa sehingga selain penegakan hukum atau pembukuan ormas ini yang sehingga ke depan tidak muncul lagi kegiatan-kegiatan yang meresahkan atau ormas-ormas yang dianggap melakukan tindak pidana premanisme saja. Apakah akar persoalannya ekonomi atau hal lain itu yang harusnya segera dicari ya Mas Suri? Betul saja. Penegakan hukum memang harus dikedepankan, tapi menurut saya pemerintah juga selain tegas dalam penegakan hukum, pemerintah juga harus menyampingkan aspek politik karena kita tahu saja ormas-ormas ini kan kalau di tahun politik itu menjadi sebuah menjadi sebuah mesin politik tersendiri untuk para kandidat lah. Bagaimana kalau misalnya di tahun politik itu ada kandidat-kandidat tertentu yang merangkul dukungan dari ormas A, B atau C. Ada juga ormas yang menyatakan dukungan terhadap terhadap kandidat tertentu. Tentu ini mungkin menjadi sebuah ganjalan tersendiri ketika ada masalah hukum di kemudian hari gitu saja. Jadi ya saya pikir setelah tahun politik berlalu, aspek penegakan hukum harus dikedepankan tanpa melihat aspek politik atau aspek yang lain saja. Berbicara mengenai aspek politik, apakah sebenarnya ada quote unquote pembiaran atau justru pemeliharaan hal-hal seperti ini? Karena ini bukan hal baru. Ya, semoga tidaklah saja ya, semoga tidak, karena ini sangat berbahaya lah. Media berharap polisi memang lebih mengedepankan aspek penegakan hukum ketimbang aspek politik. Pemerintah juga mestinya bisa membuktikan bahwa tidak ada aspek politik dalam aksi premanisme selama ini gitu loh. Jangan sampai aksi-aksi premanisme atau aksi preman berkedok ormas ini justru menjadi publik malah melihatnya menjadi sebuah ada pembiaran dari pemerintah atau mungkin malah yang kita khawatirkan selama ini gitu loh bahwa ormas ini malah terkait dengan kekuatan politik tertentu sehingga terkesan ada backing dalam tanda kutip dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang meresahkan itu saja. Baik, kalau tadi kita sudah berbicara aspek hukum dan juga
kemungkinan aspek ekonomi di dalamnya yang menjadi motivasi mereka. Faktor budaya, apakah ada juga faktor budaya premanisme yang kemudian membuat hal ini sulit untuk diminimalisir bahkan diberantas? Sebenarnya kalau dari budaya kita kan memang budaya sosial di Indonesia kan sedemikian kuat. Kita berkumpul, kita bergotong royong itu kan memang menjadi budaya kita sendiri saja. Tapi yang harus digarisbawahi bahwa budaya kekerasan adalah bukan budaya kita gitu saja. Kalau kita melihat atau mencermati dari undang-undang ormas itu sendiri, sebenarnya kan tujuan pembentukan ormas itu kan sangat sangat mulia gitu kan. Ormas itu sebenarnya kalau misalnya memang di idealnya bisa menjadi kepanjangan tangan pemerintah ke masyarakat. Mungkin ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang tidak tersentuh oleh pembangunan, oleh program-program pemerintah yang ini pemerintah bisa eh, menggunakan ormas sebagai kepanjangan tangan atau sebagai jembatan. Ini kan sebenarnya tujuan idealnya gitu loh. Tapi masalahnya perkumpulan-perkumpulan yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan awal atau tidak sesuai dengan fungsi awal di undang-undang ormas itu sendiri yang pada akhirnya sekarang terbukti malah melakukan kegiatan-kegiatan yang meresahkan kita, yang pemerintah juga sekarang terkesan gerabak-gerubuk karena kan polisi juga sekarang sedang melakukan aksi pemberantasan premanisme di semua wilayah gitu loh saja. Jadi ya mestinya dari awal ormas ini kan tujuannya bagus selama memang sesuai dengan di undang-undang ormas itu sendiri saja. Apakah itu artinya sebenarnya juga harus ada pengetatan di dalam undang-undang? Eh, saya berpikir lebih kepada pengetatan di awal pemberian izin atau pembentukan ormas sendiri. Jadi eh, kalau kita cermati saat ini salah satu ormas yang sedang ditolak di beberapa daerah, misalnya kita ambil contoh di Bali misalnya saja, Gubernur Bali berkukuh tidak memberikan izin kepada salah satu ormas yang akan mendirikan kegiatannya mereka di sana karena dengan alasan Bali tidak membutuhkan ormas seperti itu dan dianggap ormas tersebut malah bisa mengganggu pariwisata di sana. Nah, ini mestinya sejak awal pendirian ormas atau pemberian izin ormas seperti ini harus diperketat, harus dari awal bahwa apa tujuan pendirian ormas itu, apakah memang sesuai dengan undang-undang ormas atau tidak, sehingga nanti ke depannya bisa diminimalisir kegiatan-kegiatan yang justru kontraproduktif dan atau yang meresahkan masyarakat saja. Baik, baik, terima kasih Redaktur Pelaksana CNN Indonesia.com Suryanto telah bergabung malam hari ini bersama kami di Prime News.